Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Hari ini di mata kuliah tipografi dasar atau basic tipografi, kita akan mulai belajar mengenai huruf sebagai elemen desain. Nah, di pertemuan kali ini eh, kita akan membahas mengenai elemen-elemen di dalam sebuah huruf untuk menunjang kebutuhan desain. Oke, kita langsung aja ke materi. Yang pertama yaitu kita akan membahas dulu. Zaman dahulu proses mencetak tulisan membutuhkan tahapan kerja, teknologi, dan keahlian sendiri. Nah, pada zaman dahulu ketika seseorang akan membuat sebuah tulisan, tahapannya sangat rumit atau sangat panjang sebelum menjadi sebuah huruf, yaitu semuanya serba manual. Nah, dengan perkembangan zaman barulah teknologi masuk. Nah, ketika teknologi udah masuk, baru di situ sedikit demi sedikit dipermudah untuk proses pembuatan tulisan tersebut. Produksi naskah dan gambar memiliki jalur yang terpisah dan berlangsung selama ratusan tahun. Nah, zaman dahulu memproduksi sebuah naskah atau gambar itu eh, prosesnya terpisah. Prosesnya terpisah. Ada yang khusus memang menulis naskah, misalkan naskah poster atau naskah buku. Nah, ketika semuanya sudah jadi dari naskah, dari gambar, baru disatukan menjadi sebuah desain di situ. Nah, itu proses-proses itu berlangsung secara ratusan tahun. Nah, pada saat ini ketika kita akan membuat sebuah karya visual, itu sangat mudah. Ada penulis, ada desainer. Nah, ketika tulisan itu udah jadi, baru kita aplikasikan ke dalam desain. Nah, itu lebih lebih cepat lagi. Namun sekarang hampir semua produksi gambar dan tulisan dikerjakan sekaligus dengan komputer. Nah, itu yang tadi saya bilang. Sehingga membuat sebagian besar orang berpendapat bahwa tipografi adalah bagian dari desain grafis. Nah, maka dari itu tipografi tidak akan bisa lepas dari yang namanya desain grafis. Semua saling saling menunjang, saling mendukung. Nah, jadi dengan adanya komputer ini membuat pekerjaan seorang desainer itu lebih lebih mudah ketimbang zaman dulu. Semuanya serba manual. Leslie Becker memiliki pandangan bahwa tipografi memiliki tiga sifat, yaitu yang pertama tipe S-text. Apa itu tipe S-text? Yaitu tipografi sebagai penyampaian pesan sang penulisnya. Contoh, majalah, surat kabar. Nah, di sini tipografi itu menurut si Leslie Becker ini yaitu sebagai penyampaian atau sebagai komunikasi kepada khalayak atau kepada masyarakat. Nah, contohnya yang di bawah ini yaitu majalah, majalah dan surat kabar. Itu adalah salah satu contoh dari tipe S-text itu menurut Leslie Becker ini. Selanjutnya adalah tipe S information delivery. Nah, tipografi sebagai penyampaian informasi, label, tanda pengenal, penunjuk arah. Contohnya penunjuk jalan. Nah, menurut si Leslie Becker ini bahwa dengan tipografi orang bisa mendapatkan informasi atau orang bisa menjadikan tipografi itu sebagai label, label komunitas atau tanda pengenal seseorang atau bisa menjadi penunjuk suatu arah. Ya memang benar. Saat ini kan banyak penunjuk arah atau label, tanda pengenal itu menggunakan huruf. Sehingga orang paham sehingga orang paham eh, tahu gitu kan dia mau kemana, itu siapa gitu kan, mengenal.
informasinya nyampe gitu ke masyarakat. Nah, contohnya itu penunjuk jalan yang ada di jalan-jalan atau di dalam kantor, swalayan, pasti ada penunjuk itu dengan menggunakan huruf. Kemudian type as image. Nah, type as image. Type is image, tipografi sebagai penyampai pandangan, sikap dan ekspresi kreatif. Hanya pada tipe ini legibility dan readability tidak menjadi prioritas. Nah, tipografi sebagai penyampaian pandangan. Jadi tipografi di sini bisa menyampaikan sudut pandang seseorang, keinginan seseorang. Bisa penyampaiannya lewat huruf atau lewat tipografi ini. Dari mulai sikap kita mau yang seperti apa bisa dituangkan ke dalam sebuah tipografi. Kemudian ekspresi. Nah, ekspresi kita bisa dituangkan juga ke dalam tipografi sesuai dengan kreativitas seseorang, kreativitas seorang desainernya. Begitu. Hanya pada tipe ini legibility dan readability tidak menjadi prioritas. Nah, ini tidak akan legibility tidak akan menjadi prioritas di sini. Jadi tidak harus baku gitu. Nah, huruf menjadi gambar. Struk pada karakter bisa digunakan sebagai garis, kontur sebagai objek. Nah, kemudian banyak karakter baik huruf, angka maupun tanda baca yang bentuknya unik sehingga bisa digunakan untuk menggambarkan suatu objek. Tinggal bagaimana kejelian seorang desainer dalam memanfaatkannya. Nah, di sini banyak karakter, banyak huruf, baik huruf, angka maupun tanda baca yang bentuknya unik sehingga bisa digunakan untuk menggambar suatu objek. Nah, tinggal kembali lagi kalian, bagaimana kejelian kalian, bagaimana kreativitas kalian untuk memanfaatkan karakter-karakter atau huruf-huruf yang ada itu. Nah, seperti yang kemarin saya tugaskan kan, bagaimana kalian dengan font yang ada, kalian kreativitaskan, kalian explore huruf-huruf itu menjadi semenarik mungkin, tetapi mempunyai makna, gitu. Nah, ini beberapa contoh tipografi yang bisa dijadikan sebagai gambar. Nah, contoh ini nih. Ini kan asalnya dari huruf ini. Ada huruf P, ada huruf U, ada angka 9, huruf I, huruf H, tapi menjadi bentuk seorang wanita di sini. Menjadi apa? Menjadi gambar. Menjadi gambar wanita di sini. Kemudian di contoh yang sampingnya juga laki-laki ini dari huruf ini F, L, ini A. Ini balik lagi ke kreativitas kalian ketika kalian akan mengeksplor sebuah huruf. Nah, badannya, jadi mukanya dari mulai rambutnya dia juga menggunakan huruf. Ini J, ada huruf J. Bisa huruf, bisa angka. Bisa dieksplor dari semua huruf ini. Kalian misalkan tidak menggambar apa orang pun nggak masalah. Misalkan kalian mau menggambar kendaraan atau lingkungan rumah atau apa, bisa di sini. Nah, ini contoh lagi. Nah, kemudian ini nih, Iron Man. Ini juga semua organ tubuhnya ini dari huruf ini. Nah, ini lihat tangannya M, dari M. Balik lagi ke kreativitas kalian, bagaimana kalian akan mengeksplornya. Nah, ini ada apa? Ada penjelasannya, ada deskripsinya, yaitu bagian skut, check height, tipe hurufnya. Terus ini tipe hurufnya shoulder, ini bagian tangan. Terus ini bagian lutut, ada baseline. Bagian jari-jarinya ada ligatur. Terus X height,
Nah, bagian tangan ini serif, terus vertex. Nah, di bagian mata dia menggunakan kontur ini nih. Nah, begitu. Nah, ini juga sama. The anatomy of type. Nah, ini bisa. Nah, ini salah satu contoh juga. Membuat kepala manusia terlihat dari samping, tapi semuanya full huruf semua. Mulai hidung, ya macam, kepala, telinga, lehernya, rambutnya, tumpukan huruf-huruf. Nah, ini kuda. Nah, ini juga beberapa contoh ini. Banyak sekali nih ketika kita bisa mengeksplor sebuah huruf menjadi sebuah gambar. Nah, nah itu tadi beberapa contoh dari apa namanya, huruf menjadi gambar, huruf menjadi gambar. Nah, semoga di pertemuan kali ini kalian bisa memahami seperti apa sih huruf menjadi gambar itu ya. Ini contohnya udah ada. Nah, nanti kalian tinggal bisa mengaplikasikannya, bisa bereksplorasi dari huruf itu. Setelah kalian akan membuat apa. Memang di tipografi dasar ini kita lebih banyak mempelajari manual ketimbang dengan digital. Jadi kalian harus tahu dulu dasarnya itu seperti apa tipografi. Nah, tadi contohnya udah kalian lihat juga. Nih. Nah, untuk tugas minggu ini kalian bisa mengerjakan ini tugas untuk minggu kali ini di rumah. Nah, memilih 2 jenis huruf dari buku kumpulan tipografi. Dari huruf yang telah Anda pilih, susunlah kedua huruf tersebut menjadi satu buah image atau satu buah gambar yang memiliki tema lingkungan. Kemudian elemen yang terdapat dalam gambar hanyalah kedua jenis huruf tersedia. Tidak diperkenankan menambahkan elemen lain ke dalam gambar. Boleh memasukkan kata apabila dirasa perlu untuk mendukung tema karya. Bidang boleh potret ataupun landscape, tergantung desain Anda. Sket karya dikerjakan di studio. Oh, ini mungkin kalau misalkan kalian nggak daring ya. Oke. Jumlah minimal 5 buah dan harus diasistensikan ke dosen pembimbing pada pertemuan tipografi berikutnya. Oke, mungkin kalau misalkan 5 sket kalian terlalu banyak. Saya kasih kalian hanya 2 sket saja. 2 sket gambar. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi kalian buat huruf, 2 jenis huruf dari buku kumpulan tipografi. Nanti kalian bisa, misalkan tidak punya bukunya, bisa searching di Google, cari huruf-huruf tipografi. Kemudian disusun kedua huruf tersebut menjadi satu buah image seperti tadi dicontoh, satu buah gambar yang temanya yaitu lingkungan. Gitu. Paham ya semuanya tadi penjelasan hari ini. Nah, silahkan kalian kerjakan tugasnya. Saya kasih tugas kalian waktu selama 1 minggu, paling lambat dikumpulkan Jumat depan sebelum mata kuliah ini dimulai. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.